YouTube, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel YouTube aku, Erlangga Mardiansah. Di video hari ini aku bakal ngajak kalian kembali kita untuk review kembali guys salah satu jenis tanaman favorit kita semua. Nah mungkin dari kalian ada yang pernah tahu nggak ini jenis tanaman apa? Ayo coba tebak. Aku kasih clue-nya dulu ya. Ini untuk bentuk daunnya itu kayak gini nih guys tuh. Love ya. Memiliki tekstur warna putih guys. Coba tebak, ini jenis tanaman apa? Yaps, benar banget guys, ini adalah jenis tanaman keladi tisu atau yang sering kita kenal dengan caladium tisu. Nah sebelumnya jangan lupa sahabat untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube aku biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh warna guys. Juga share ke teman-teman kalian ya biar channel YouTube aku semakin maju. Dan untuk itu mari kita kenal lebih dalam kembali tentang salah satu jenis tanaman ini guys. Come on. Nah sahabat, untuk jenis tanaman keladi tisu ini sebetulnya banyak banget kita jumpai di setiap toko bunga sahabat. Baik itu di online juga ada, di toko bunga juga banyak, bahkan di tukang tanaman yang sering kita jumpai di manapun itu pasti selalu ada untuk jenis tanaman keladi ini. Dan memang untuk perawatannya pun memang cukup gampang juga ya. Kita tinggal menyiapkan salah satunya yaitu media tanam, kemudian juga pot, kemudian juga pencahayaan seperti biasa, dan penyimpanannya. Nah sahabat, seperti di video yang kemarin-kemarin sudah aku upload itu terdapat beberapa jenis keladi. Salah satunya yaitu adalah keladi tengkorak hijau yang kemarin sempat aku upload. Nah untuk jenis tanaman keladi ini yaitu keladi tisu guys. Nah mungkin dari kalian nanti ada yang ingin ditanyakan seputar bagaimana cara kita merawat keladi tisu. Nanti kalian bisa komen di kolom komen yang ada di bawah ya guys. Oke sahabat, mari kita sedikit flashback sebentar. Ini pada saat itu aku membelinya di salah satu toko tanaman favorit aku. Dan memang harganya itu sangat terjangkau guys. Pada saat itu aku membelinya sekitar harga 30.000 untuk ukuran yang kecil. Dan untuk ukuran yang besar juga dilengkapi dengan pot dan juga ada batu-batu hias. Itu mungkin sekitar harga 50.000 guys. Dan itu untuk harga yang 50.000 kita tidak usah membeli apapun, itu sudah satu paket. Salah satunya yaitu terdiri dari jenis tanaman keladi tisu ini, kemudian juga ada potnya, kemudian juga ada media tanam yang sudah dimasukkan, kemudian juga ada hiasan batu. Tapi itu balik lagi kepada customer, apakah mau menggunakan batu atau tidak. Karena memang pihak toko bunga itu bagaimana berdasarkan kita ya sahabat. Nah untuk aku sendiri pada saat itu aku membelinya yang di dalam polybag aja, tidak yang di dalam pot, karena memang aku pada saat itu membelinya dalam keadaan masih kecil ya sahabat. Sengaja memang aku membelinya ketika masih kecil biar aku merasakan bagaimana cara merawat dan membesarkan tanaman keladi ini guys. Nah pada saat itu aku ketika pulang bekerja sahabat, aku langsung berangkat dari tempat kerja menuju toko bunga. Kemudian ini berada di depan banget di toko bunga ya. Menurut aku jenis tanaman favorit ini itu sangat bagus sekali guys. Jadi saat itu aku langsung bertanya kepada tukang toko tanamannya dan bertanya mengenai harga, mengenai perawatan, juga bagaimana apa yang harus kita lakukan, treatment apa saja yang kita baiknya dilakukan guna untuk menunjang pertumbuhan jenis tanaman keladi ini ya sahabat. Nah saat itu kemudian setelah aku selesai bertanya, kemudian tukang tanamannya langsung membelikan pilihan nih, karena memang ada beberapa jenis pilihan yang baiknya aku pilih. Di antaranya ada yang kecil, yang sedang, juga yang besar. Kemudian saat itu aku memilih yang kecil saja sahabat. Ya sahabat, pada saat itu aku membeli yang ukuran kecil aja dan ditempatkannya itu di dalam polybag ya.
polybag yang berukuran kecil, namun di dalamnya sudah terdapat media tanam, juga sudah ada sekam bakar yang sudah dicampur dengan tanah. Jadi ini sebetulnya untuk campurannya itu udah komplit banget sih di dalam polybagnya itu. Yaitu yang pertama sudah ada tanah, yang kedua yaitu sudah ada media tanam, sudah ada juga sekam bakar, kemudian itu diracik ya sedemikian rupa dan dimasukkan ke dalam polybag tentunya, dan sehingga tanaman untuk jenis keledainya itu adalah tumbuh subur ya sahabat. Nah di toko bunga itu sebetulnya terdapat banyak banget di dalam polybag itu, banyak banget. Jadi kita tinggal memilih aja jenis tanaman mana nih yang cocok dengan kita, karena di sana itu terdapat beberapa jenis tanaman yang mungkin daun-daunnya mungkin ada yang kayak gini nih, hijau begini, ini karena terkena sinar matahari secara langsung, kemudian juga mungkin ada batangnya yang patah, kemudian juga pokoknya kita harus pandai-pandai memilihnya aja ya sahabat. Nah beda lagi kalau misalkan untuk price-nya yang agak lumayan, yang seperti yang tadi aku bilang, yaitu yang 50.000 ke atas, itu memang itu udah pasti bagus-bagus semua. Mulai dari potnya, mulai dari media tanamnya, mulai dari daunnya sendiri, juga mulai dari batangnya, itu pokoknya perfect banget. Tapi ya itu tinggal balik lagi ke kita mau membelinya yang mana ya sahabat. Ya sahabat, mungkin untuk setelah kita membelinya ya, itu kita nanti diarahkan hal-hal apa saja yang sebaiknya kita lakukan sahabat. Yang pertama itu mungkin bagaimana cara kita membawanya dulu nih. Soalnya memang jarak tempuh dari toko tanaman menuju rumah itu adalah lumayan jauh juga, kurang lebih jaraknya itu 2-3 km ya. Dan kita memang harus hati-hati di dalam membawanya, dikarenakan posisi batangnya ini adalah takut patah sahabat. Posisi batang ini takut patah ya. Kayak gini ya sahabat tuh. Ini mungkin aku untuk menyimpannya itu udah cukup lama juga, kurang lebih udah mau 1 tahun, dan udah berkali-kali gugur, tumbuh lagi, gugur lagi, tumbuh lagi. Itu alhamdulillah selama kita tidak membuang dari bonggolnya, itu nanti seiring berjalannya waktu juga bakalan tumbuh sahabat. Jadi saran dari saya, ketika dia mati itu jangan dibuang, terutama untuk bagian bonggolnya, karena nanti bakalan tumbuh lagi kayak gini nih guys ya. Itu untuk anaknya guys, lucu banget ya tuh. Nah biasanya sahabat, ketika kita sudah membeli dari toko tanaman itu, mungkin pengalaman aku ya, mungkin beda-beda pengalaman. Kalau pengalaman aku, ketika kita sudah membelinya, ini posisinya itu ditempatkan di dalam polybag, kemudian diambil berdasarkan kriteria yang kita mau, karena banyak banget ya, pilihannya itu banyak banget. Kemudian setelah ada diambil, kemudian di dalam dibungkus ke kantong kresek ya, ada khusus. Kemudian kalau misalkan yang ininya terlalu panjang, biasanya diikat di kayak gini ini guys, diikat gini, diikat. Kemudian biasanya ada penyangga di bawahnya itu ya. Dan mungkin sepanjang perjalanan nanti adalah menjadi tugas kita di dalam menjaganya ya sahabat. Nah biasanya di dalam ketika kita membelinya itu, pihak tanaman itu bakalan menawarkan beberapa jenis paket nih. Bisa juga salah satunya yaitu adalah jenis pot, kemudian juga ada media tanam, kemudian juga ada batu hiasan, kemudian juga ada jenis pupuk ya sahabat. Nah mungkin setibanya di rumah,
itu aku langsung bergegas memindahkannya ke dalam pot, tentunya yang sudah disediakan dan diukur berdasarkan dari jenis ketinggian ini, besar kecilnya gitu loh. Jadi kita di bahu padankan ya, agar balance, agar seimbang. Nah, sesampainya di rumah yaitu kemudian polybagnya itu aku buka, tapi aku tidak terburu-buru ya, aku pelan-pelan. Jadi si tekstur dari tanah dan media tanamnya itu tetap utuh. Kemudian aku buka secara pelan-pelan, kemudian aku masukkan ke dalam pot ya. Kemudian apabila masih terlalu dangkal, kemudian aku campur lagi dengan media tanam. Salah satunya yaitu adalah sekam bakar, kemudian juga dicampur dengan tanah, dan juga ada jenis pupuknya ya sahabat. Kita racik kemudian kita masukkan. Nah itu udah tinggal kayak gitu aja. Nah untuk the next, untuk yang selanjutnya adalah treatment dan perawatan yang harus kita lakukan ya sahabat. Kayak gitu sahabat. Nah mungkin di dalam penyimpanannya yaitu tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung, karena memang dikhawatirkan nanti untuk posisi daunnya bakalan kayak gini nih guys, tuh ya, seperti yang aku bilang, ini tuh gosong guys. Kalau ini memang di tempat yang teduh kayak gitu, jadi daunnya masih utuh guys, tuh kayak gini ya penampakannya. Lucu banget kan tuh. Nah ini memang untuk penyiramannya itu sedang-sedang saja, tidak terlalu basah, tidak juga terlalu kering. Itu pokoknya seimbang aja guys ya. Bagus loh guys. Sebetulnya aku memang sudah lama pengen berbagi video ini, memang belum ada waktu. Pada kesempatan hari ini aku sengaja shoot untuk di-share kepada kalian ya sahabat. Ini juga sama nih yang satu lagi. Tuh guys, ini juga sama gosong ya. Ini mungkin kena sinar matahari secara langsung, jadi gini nih penampakannya. Aku sengaja di sini membawa contoh yang di tempat yang teduh dengan yang terkena sinar matahari secara langsung ya. Bagus nggak? Lucu banget kan? Nah sebetulnya tapi kalian nanti jangan aneh ketika kalian membeli jenis tanaman ini pengalaman aku ya. Ini nanti di tengah-tengah itu bakalan gugur semua, mati semua. Ini juga sama, mati semua. Kayak gini nanti posisinya tuh kayak gini. Tapi untuk bonggolnya dan untuk akarnya itu tidak aku buang, aku biarkan saja. Dan alhamdulillah setelah beberapa saat, setelah beberapa waktu, tentunya nggak instan ya, memerlukan waktu yang panjang, itu alhamdulillah untuk tanamannya tumbuh kembali guys, kayak gini nih ya. Nah sahabat, sebetulnya untuk jenis keladi itu aku banyak banget. Salah satunya yaitu ada keladi tricolor, ada keladi tengkorak hijau, ada juga keladi batik, namun itu udah lama gugur ya, udah nggak tumbuh-tumbuh lagi. Kemudian juga ada keladi red love, ada juga keladi red star, kemudian juga ada keladi Amazon, tapi nggak tahu kemana, itu udah nggak tumbuh lagi. Kemudian juga ada keladi neon, itu juga sama, udah lama gugur dan nggak tumbuh lagi. Nah sahabat, mungkin dari kalian nanti ada yang mau ditanyakan, atau juga ada saran dan masukan, atau juga mungkin ada komen-komen, silakan nanti bisa kalian komen di kolom komen yang ada di bawah, untuk kemudian insya Allah aku jawab. Ya sahabat, mungkin di video hari ini segitu aja. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube aku biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh warna guys. Saya pamit undur diri ya. Makasih sudah nyimak aku dari awal sampai akhir. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.